Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrina Situmorang, saya dari kelas 11-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita semua tahu bahwa demokrasi yang berlangsung saat ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Nah, saya akan memulai dari periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Periodisasi pemberlakuan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Nah, masa awal kemerdekaan dimulai dengan pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Dasar asli di dalam kondisi revolusi fisik. Setelah itu bergeser ke masa demokrasi parlementer yang menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian berganti menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun masa ini terinstruksi oleh masa RIS yang memberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang bersifat federal sebagai hasil kesepakatan dengan Belanda. Setelah RIS bubar, Indonesia kembali ke masa demokrasi parlementer sebelum akhirnya beralih ke masa demokrasi terpimpin. Masa ini ditandai dengan dekret presiden yang kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 asli secara murni dan menjadikan konstitusi sebagai alat legitimasi kekuasaan terpusat. Kekuasaan kemudian dilanjutkan oleh masa Orde Baru yang tetap menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 asli dengan berbagai penyimpangan dan penafsiran tunggal yang menguatkan status quo kekuasaan. Masa ini berakhir dengan krisis yang membuka era reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen 4 kali secara mendasar hingga menghasilkan konstitusi baru yang menegakkan prinsip demokrasi dan perlindungan HAM yang berlaku hingga saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilatar belakangi oleh tuntunan reformasi total pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998. Konstitusi asli dinilai mengandung kelemahan struktural yang memfasilitasi penyalahgunaan kekuasaan, seperti ketiadaan mekanisme checks and balance yang efektif, rumusan hak asasi manusia yang minimalis, serta pasal-pasal elastis yang rentan dimanfaatkan untuk legitimasi pemerintahan otoriter. Kelemahan inilah yang mendorong amandemen sebagai agenda utama transisi menuju demokrasi. Nah, proses perubahan konstitusi berlangsung dalam 4 tahapan amandemen berturut-turut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering kita kenal dengan MPR dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan dilakukan dengan metode adendum, menambah, mengganti atau menghapus pasal dengan menjaga keutuhan naskah aslinya. Proses ini berjalan dengan prinsip kesepakatan bulat dan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, meski diwarnai dengan dinamika dan perdebatan sengkarut antara fraksi politik. Nah, hasil dari perubahan ini menghasilkan transformasi mendasar dalam struktur ketatanegaraan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang baru mengonsolidasikan demokrasi melalui pengaturan pemilihan presiden secara langsung atau pemilu, penguatan perlindungan hak asasi manusia atau HAM dalam satu bab khusus, dan pembentukan lembaga-lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Konstitusi hasil amandemen juga menegaskan prinsip otonomi daerah, memperjelas pembagian kekuasaan, serta memasukkan mandat kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta kerakyatan. Dengan demikian, perubahan Undang-Undang tahun 1945 tidak hanya mereformasi teks, tetapi juga membangun fondasi sistem pemerintahan yang lebih accountable, demokratis, dan konstitusional. Yang terakhir adalah perilaku demokratik berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada era keterbukaan informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi yang didorong oleh kemajuan teknologi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, perilaku demokratik yang berlandaskan undang-undang mengalami transformasi sekaligus penguatan signifikan. Pada pasalnya yang ke-28F, undang-undang menjamin hak setiap warga untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menjadi pondasi hukum bagi partisipasi publik yang aktif
transparan, dan bertanggung jawab. Perilaku demokratis tidak lagi hanya dimaknai sebagai keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga tercermin dalam hak mengawasi atau public security terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah, hak menyampaikan pendapat di ruang digital, serta hak mengakses data publik untuk mendorong akuntabilitas negara. Di sisi lain, undang-undang juga mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasalnya yang ke-28J yang mewajibkan setiap orang menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan undang-undang. Dengan demikian, era keterbukaan informasi menuntut warga negara tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga produsen konten yang kritis dan etis, serta penjaga ruang demokrasi dari ancaman misinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi yang dapat merusak sendi kehidupan berbangsa. Perilaku demokratis yang konstitusional di era digital adalah hal yang mampu menyeimbangkan antara hak memanfaatkan hak akses informasi untuk kontrol sosial dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta hukum yang berlaku. Sekian materi dari saya, kiranya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.